Halo semuanya, welcome to my channel. Terima kasih udah visit my channel. Sesuai dengan judul video kali ini, aku akan berbagi informasi kepada kalian semua yang lagi cari-cari informasi tentang persyaratan apa aja sih yang perlu kalian siapin ketika kalian menentukan untuk menikah dengan warga negara asing, khususnya Australia. This is based on my true story di 2017. Jadi make sure you recheck again. Mungkin ke birokrasi bisa berubah, persyaratan-persyaratan juga bisa berubah, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya ada dua hal yang aku saranin ketika kalian akan memulai mengkoleksi dokumen-dokumen persyaratan untuk pernikahan kalian. Yang pertama, aku saranin kalian punya buku sendiri atau buku kecil, buku saku atau whatever, untuk mencatat semua dokumen yang kalian butuhin sepanjang perjalanan perkawinan kalian. Karena nanti di saat kalian sudah menikah pun ada dokumen-dokumen yang perlu kalian siapin. Misalnya dokumen setelah menikah, ada kitas, ada kitab, ada lapor menikah, ada lapor anak, dan lain-lain. Jadi aku saranin banget kalau kalian punya buku kecil untuk semua itu. Catat semuanya, jangan sampai terlupa satupun. Persyaratan untuk WNI sebenarnya tergolong cukup simpel, seperti KK, KTP, foto 2x3, 3x4, 4x6, dan semuanya kalian rangkap 3. Ini hanya personal suggestion dari aku aja karena lebih baik lebih dibandingkan kurang. Yang kedua, kalian bawa semua itu ke ketua RT setempat. Nanti di ketua RT akan diberi surat pengantar untuk menikah yang akan kalian bawa ke kelurahan. Nanti setelah di kelurahan, kalian akan mengisi form N1 sampai dengan N4. Nah, sedangkan persyaratan untuk WNA-nya, aku saranin kalian memetakan untuk 2 waktu. Yang pertama, dokumen yang harus selesai ketika calon kalian atau WNA-nya sedang di Australia. Yang kedua, ketika WNA-nya sudah tiba di Indonesia. Dokumen yang kalian harus selesaikan di Australia, yang pertama itu adalah paspor, yang kedua adalah birth certificate, yang ketiga adalah single status certificate, yang keempat adalah surat cerai jika sudah menikah. Dari keempat dokumen tersebut, biasanya banyak yang bertanya apa sih single status certificate itu. Nah, dokumen ini dibuat di birth, date, and married di Australia. Jadi kalian harus mengurus ke pemerintahan di Australianya. Nanti aku kasih link di bawah buat kalian yang cari informasi. Kemudian yang kedua adalah ketika WNA sudah berada di Indonesia, apa aja sih yang perlu disiapin? Yang pertama, kalian harus memiliki surat domisili tempat tinggal atau surat keterangan di mana turis itu tinggal selama di Indonesia. Nah, ini kalian urus di kelurahan tempat WNA tinggal. Jadi kalian tinggal datang ke kelurahan, Pak, saya mau minta surat domisili karena calon suami saya tinggal di daerah Bapak. Nanti kalian di kelurahan akan diberi surat domisili tempat tinggal. Setelah kalian mendapat surat domisili, kalian bawa surat domisilinya ke Polres terdekat untuk mendapatkan surat STMD atau surat tanda melapor diri. Hal ini wajib untuk turis asing yang datang ke Indonesia. Dan hal yang lain yang perlu disiapkan adalah paspor dan foto 4x6. Persyaratan ketiga yang harus kalian urus selama di Indonesia adalah mualaf sertifikat jika calon kalian bukan muslim sebelumnya. Kalau dulu aku sendiri ngurus di Masjid Istiqlal karena kebetulan ada dokumennya lain yang aku urus di Jakarta. Jadi seolah-olah sambil menyelam minum air. Syarat yang keempat adalah CNI, Certificate Non-Impediment Letter, atau surat tidak ada halangan untuk menikah. Ini dibikin di kedutaan Australia atau Embassy Australia di Jakarta. Dan kalian harus telepon 1 hari, minimal 2 hari sebelumnya untuk janjian dengan konsulat di kedutaan. Dan di sini kalian harus membawa single status certificate kalian untuk membuat CNI ini. Stage yang kelima adalah semua dokumen yang berbahasa Inggris harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Dan siapa sih penerjemah tersumpah? Nanti aku kasih link di bawah untuk penerjemah tersumpah yang aku pakai dulu.
sudah mengkoleksi semuanya, nanti kalian akan membawa semua dokumen itu ke KUA atau catatan sipil bagi yang non-muslim. Kemudian kalian akan mengisi tanggal berapa kalian akan menikah dan lain-lain. Kemudian KUA akan meminta kalian untuk melakukan imunisasi TT dan tes HIV/AIDS sebelum kalian menikah. Kemudian itu aja mungkin informasi yang bisa aku kasih buat kalian semua, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang sedang berjuang untuk mempersiapkan pernikahan kalian, it's okay. Asal jalan, walaupun pelan, pasti nanti juga sampai. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. See you in my next video and bye-bye.